Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sidik Rangkuti dengan NIM 220401010124 dari kelas IFN 22 dengan dosen mata kuliah Bapak Dr. Ucok Darussalam, STMT. Pada presentasi UAS jaringan wireless ini, saya akan membahas topik Wi-Fi Access Network yang didukung WDM FSO menggunakan Modified Binary Signaling atau DBS. Materi ini diambil dari paper yang membahas bagaimana sistem Wi-Fi dapat dikomunikasikan dengan komunikasi optik FSO untuk membangun jaringan smart city yang cepat dan stabil. Oke, baik. Untuk agenda pada slide ini yang akan saya jelaskan, pertama saya akan membahas latar belakang Wi-Fi dan WC untuk Smart City, kemudian arsitektur sistem WDM FSO sebagai backbone dan Wi-Fi sebagai jaringan akses. Selanjutnya, mekanisme pengiriman data, teknik encoding DBS, serta analisis penyebab bit error dan delay. Setelah itu, saya jelaskan solusi mitigasi BEAR dan keunggulan DBS. Dan akhir sesi saya tutup dengan kesimpulan serta ringkasan jawaban soal 1 sampai dengan soal 7. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang Wi-Fi dan OWC. Kita tahu bahwa konsep Smart City membutuhkan koneksi jaringan cepat, stabil, dan mampu melayani banyak perangkat IoT atau IoT. Namun, Wi-Fi semakin padat karena interferensi dan penggunaan yang tinggi, maka muncul teknologi Wi-Fi, yaitu komunikasi data menggunakan cahaya LED yang menawarkan bandwidth tinggi. Selain itu, FSO atau Free Space Optic digunakan sebagai backbone optik jarak jauh karena mampu mentransmisikan data besar melalui jalur udara tanpa kabel. Baik, untuk tujuan penelitian paper, tujuan utama penelitian paper ini adalah merancang jaringan akses Wi-Fi pada Smart City dengan dukungan backbone WDM over FSO. Penelitian ini juga mengusulkan pengguna teknik encoding dan modulasi modified binary signaling atau DBS untuk meningkatkan kualitas transmisi. Parameter utama yang diukur adalah performa BER, SNR, serta delay. Karena ketiga hal ini menentukan apakah jaringan Smart City dapat berjalan secara optimal. Oke, baik. Untuk slide berikutnya tentang arsitektur sistem Smart City. Pada slide ini ditujukan arsitektur sistem. Konsepnya adalah jaringan Smart City memakai backbone WDM FSO untuk koneksi utama antar node. Kemudian akses terakhir menuju pengguna digunakan Wi-Fi access point berupa LED transmitter. Dengan kata lain, sistem ini menggabungkan teknologi optik jarak jauh untuk backbone dan Wi-Fi sebagai jaringan akses pertama sebagai jaringan akses pengguna sehingga bisa menghasilkan koneksi cepat dan minim intervensi. Oke, untuk slide ini mekanisme pengiriman data pada paket IP masuk ke router untuk mendownlink maupun uplink. Kemudian data dilanjutkan encoding DBS dan modulasi
lalu multiplex pada beberapa kanal WDM. Setelah itu, data ditransmisikan melalui kanal FSO yang membutuhkan jalur line of sight. Di sisi penerima, sinyal diterima fotodiode, lalu difilter, kemudian diteruskan ke perangkat LiFi. LED transmitter memancarkan sinyal ke user, fotodiode receiver menangkap, dan akhirnya data diteruskan ke perangkat IoT atau IoT atau mobile user. Ini untuk alurnya ya. Router, DBS encoder, encoder atau modeling, plus modeling, WDMux, FSO link atau LOS, optic RX, PD plus filter, lalu dilanjut LiFi up atau LED tracks, terus terakhir diteruskan ke user atau IoT. Oke. Oke, untuk slide berikutnya tentang karakteristik transmisi LiFi. Pada LiFi, komunikasi menggunakan cahaya LED biasa atau bisa memiliki jarak jangkauan 0 sampai dengan 30 meter, baik indoor maupun outdoor. Oke, ini untuk jaraknya. Pada paper bandwidth yang di lokasi di router ke LiFi adalah sekitar 1 gigabit per second. LED memiliki pola penyebaran cahaya direct illumination sehingga jangkauan puluhan meter. Namun performan terbaik diperoleh ketika posisi akses point berada pada ketinggian sekitar 3 sampai 4 meter karena cakupan cahaya lebih optimal. Oke, baik. Ini untuk live-nya, untuk sinyalnya, jaraknya baru diteruskan ke user. Oke, baik. Untuk slide encoding atau modulasi DBS, slide ini menjelaskan teknik encoding yang digunakan yaitu Modified Binary Signaling atau DBS. DBS generator terdiri dari prosedur yang melakukan shift bit sistem dan encoder untuk menggunakan signal NRZ. Kemudian kemudian dual match Zender modul NZM pertama membentuk sinyal half head rate dan MZM kedua memberikan pasif. Tujuan DBS adalah menghasilkan sinyal yang lebih stabil dan lebih lebih stabil dan cepat terhadap gangguan turbulensi atmosfer pada kanal FSO. Baik, ini untuk alurnya mulai dari input, prosedur, encoder, MZM1 dan MZM2 untuk outputnya. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Untuk hasil utama dan keunggulan DBS dari hasil simulasi paper, DBS menunjukkan performa lebih baik dibandingkan metode SDBS dan NRZ, terutama pada kanal FSO yang mengalami turbulensi. DBS mampu menghasilkan bear yang sangat kecil sehingga kualitas jaringan meningkat. Selain itu, kapasitas total WDM bisa mencapai order terabyte per second hingga sekitar 1 terabyte per second.
DBS juga mendukung bitrate tinggi per kanal seperti 100 GB per second hingga ratusan GB per second. Jarak FSO yang dapat dicapai juga cukup jauh, yaitu ratusan meter sampai 1,5 kilometer dengan kualitas transmisi yang baik. Oke, ini untuk diagramnya, ini untuk alurnya, DBS encoding, terus WDM channel, ini untuk jaraknya, FSO link, jadi untuk jaraknya yang dapat ditempuh, untuk kapasitasnya, pengantarannya bisa sampai 1 TB per second, nah, yang diharapkan untuk jaringan stabil. Oke, bearingnya itu stabil. Oke, pada slide berikutnya penyebab error atau bit error atau BER. Selanjutnya penyebab bit error atau BER pada sistem ini pada link FSO faktor terbesar adalah turbulensi atmosfer yang menyebabkan frekuensi intensitas cahaya sehingga SNR turun dan BER naik. Selain itu, terdapat noise pada photodiode menerima dan keterbatasan filter optik pada LiFi. Signal bisa melemah karena geometri cahaya dan pola Lambrian LED. Oke, jadi kalau penyebab errornya itu pada link FSO, faktor terbesar adalah tribusi, turbulensi atmosfer yang menyebabkan frekuensi intern cahaya sehingga SNR turun atau BER naik. Oke, ini untuk diagramnya. Ini uh, untuk penyebab bit error atau BER-nya sehingga bisa naik atau turun. Oke, untuk slide berikutnya, penyebab delay pada sistem WDM FSO plus LiFi dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, proses delay akibat encoding dan decoding DBS serta proses modulasi dengan demodulasi, kemudian transmission delay dan queue delay karena antrian paket pada router atau gateway saat traffic padat. Ketiga, propagation delay karena jarak transmisi FSO yang bisa ratusan meter hingga kilometer ditambah jalur WiFi. Selain itu, transmission akibat paket loss atau BER tinggi juga menambah delay secara signifikan. Berarti untuk faktor yang posisinya menyebabkan jarak jauh juga menyebabkan delay atau penerimaan datanya kualitasnya lebih kurang baik. Jadi selain faktor jarak, jadi bisa juga untuk faktor lingkungan bisa menyebabkan delay. Oke, untuk baik untuk cara menimbulkan atau meminimalkan BER atau bit error. Untuk meminimalkan bit error, paper memberikan beberapa strategi. Pertama, menggunakan DBS karena lebih tahan turbulensi dibandingkan mode lain atau metode lain. Kedua, optimasi link FSO dengan menjaga alignment dan alignment like offset, mengatur jarak serta menambah margin daya. Ketiga, meningkatkan
SNR melalui filter optik yang dapat yang lebih cepat atau ya, maaf, yang lebih baik dan metode berkualitas tinggi. Kemudian dapat ditambahkan FSC atau forward error correction agar error dapat dikoreksi dan akhirnya optimasi posisi live access point dengan ketinggian 3 sampai 4 meter serta jarak 0 sampai 30 meter. Baik, ini untuk alurnya. Jadi ini bisa menekan untuk atau meminimalkan bit error atau BR. Oke, baik. Untuk keunggulan DBS pada slide ini dibandingkan NRZ dan SDBS adalah stabilitas sinyal yang lebih baik pada kanal FSO, berturbulensi. DBS menghasilkan SNR lebih tinggi sehingga kualitas jaringan meningkat. Teknik Shepard Pulse Machines juga membantu menjaga kestabilan propagasi. Selain itu, DBS mendukung bit bitrate tinggi per kanal dan kapasitas total jaringan yang lebih besar hingga terabyte per second. Oke, ini untuk alurnya. DBS tahan turbulensi, SNR-nya naik, kapasitasnya bisa mencapai terabyte per second. Oke, untuk slide berikutnya, oke, eh, ini tambahan sedikit. Untuk hasil ini membuat DBS cocok digunakan untuk komunikasi optik pada smart city yang membutuhkan kecepatan tinggi dan reliabilitas yang baik. Oke, untuk ringkasan jawaban soal 1 sampai dengan 7, slide ini merangkum jawaban nomor 1 sampai dengan 7, yaitu arsitektur sistem terdiri dari backbone WDM, FSO, dan Live access point berbasis LED. Mekanisme pengiriman data dimulai dari router, kemudian encoding DBS dan multiplex WDM, dikirim lewat FSO, diterima photodiode, lalu diteruskan melalui live LED hingga ke user receiver. Encoding DBS menggunakan precoder, encoder, NRZ, dan dual MZM. Bit error dan delay dipengaruhi turbulensi, noise, proses encoding, serta retransmisi. Mitigasi dilakukan dengan DBS, optimasi link, fake, serta optimasi posisi akses point, dan DBS unggul karena tahan turbulensi, SNR lebih tinggi, dan kapasitas lebih besar. Ini untuk ringkasan jawaban 1 sampai dengan 7. Untuk arsitektur WDMSO backbone plus Live access point, mekanismenya router, DBS atau WDM, diteruskan ke FSO, lanjut ke PD, Live LED, dan terakhir pada user atau PD user. Untuk encodingnya proses plus encoder NRZ plus dual MZM atau half weight phase shift. Untuk bit error atau delay, transmisi FSO plus noise,
proses dan transmisi, meminimalkan BER atau bit error, DBS, optimasi link atau fake posisi AP, delay untuk processing, transmisi, progression, queuing. Untuk keunggulan DBS lebih tahan turbulensi, SNR-nya tinggi dan kapasitasnya lebih besar. Baik, untuk referensi dalam presentasi ini adalah paper dari Bapak Ucuk Darussalam dan rekan-rekan, diterbitkan untuk referensinya diambil dari sini, diterbitkan tahun 2026 pada jurnal On Wireless Communication and Network. Paper tersebut berjudul The Live Access Network Support by WDM of FSO Communication Using Modified Devanary Signaling dan dengan DOI yang sudah dicantumkan pada slide. Oke, untuk kesimpulan akhir jaringan hybrid LiFi dan WDM FSO sangat cocok untuk smart city karena mampu memberikan bandwidth tinggi dan minim interferensi. Faktor utama yang menurunkan kualitas transmisi adalah turbulensi atmosfer pada link FSO, namun pengguna Modified Devanary Signaling terbukti mampu menurunkan BER dan meningkatkan SNR. Ya, DBS juga lebih unggul dibandingkan NRS dan SDBS untuk komunikasi optik jarak jauh sehingga implementasi sistem ini berpotensi mendukung layanan IoT dan layanan publik Smart City secara lebih andal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.